2 hari pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda, Ruben yang datang ke rumah baru hadiahnya pada Sarwenda nampak malu-malu menemui putrinya Thalia Tania yang lagi asik bermain ya. Dia nampak malu-malu pasca putusan sidang pengadilan yang memutus mereka berdua bercerai, yakni pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda diputus bercerai secara fair stake oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu hanya soal perceraian tanpa bicara soal hak asuh anak dan harta gonogini. Ruben Onsu memberikan satu unit rumah untuk Sarwenda itu adalah rumah yang baru saja jadi dan akan menjadi tempat tinggal Sarwenda serta 3 anak mereka. Kuasa hukum Sarwenda dan Ruben Onsu menjelaskan klien mereka sudah punya kesepakatan di luar persidangan untuk urusan nafkah. Ruben setuju bertanggung jawab penuh untuk nafkah dan biaya pendidikan anak, kata Minola Sebayang. Chris Samsiu dan Abraham Simon sebagai kuasa hukum Sarwenda juga mengatakan hal yang sama, namun mereka menjelaskan Sarwenda membiayai kehidupan pribadinya sendiri dan tak lagi menerima nafkah dari Ruben Onsu. Artinya sebelum putusan cerai dengan Ruben, Sarwenda masih mendapatkan haknya sebagai istrinya ya sebelum putus pada 24 September kemarin ya. Jadi masih menerima haknya. Jadi dalam hal laki-laki bertanggung jawab, Ruben adalah sosok yang bertanggung jawab. Berdasarkan kesepakatan di luar persidangan, Ruben hanya menanggung biaya terkait anak-anak ini setelah putusan cerai. Di luar itu, Sarwenda menanggung sendiri. Sekolah suster yang berkaitan anak ditanggung Ruben ya. Selepas itu ditanggung klien kami, kata Abraham Simon ya. Oleh karena itu, Sarwenda semakin giat bekerja bukan hanya untuk dirinya, tapi Sarwenda juga turut mempersiapkan masa depan ketiga anaknya. Setelah putus perceraian, tidak lagi klien kami dinafkahi Ruben. Karena itu, klien kami fokus serta kerja untuk menghidupi diri sendiri. Tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai Ruben, murni hanya untuk anak-anak. Jelas Chris Samsiu menambahkan. Artinya Sarwenda setelah pisah dengan Ruben Onsu ya pada 24 September kemarin ini, 2 hari lalu, itu sudah dia tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Ruben Onsu. Sarwenda juga turut andil dalam biaya operasional rumah yang akan ditempati bersama 3 anaknya. Sarwenda dan Ruben Onsu melewati proses perceraian dengan tenang dan damai ya. Jadi biaya-biaya lain-lain ya terkait bukan anaknya, karena rumah itu memang diberikan kepada Sarwenda untuk ditempati bersama anak-anaknya ya. Untuk operasional kedepannya itu rumah itu terserah Sarwenda ya. Rumah karena ditempatkan bersama, itu bukan hanya ketiga anak mereka, tetapi kan ada yang lain-lain sepertinya yang ada di sana. Tidak ada lagi isu putus cerai Sarwenda tetap mendapatkan nafkah. Tidak, semua yang dilakukan Sarwenda untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya nanti, untuk diri sendiri juga. Untuk kebutuhan anak, Ruben masih menanggung. Memang sebagian Ruben, sebagian Wenda. Lanjut Chris Samsiu. Soal nominal kuasa hukum tidak bisa memberikan karena itu adalah kesepakatan di luar persidangan. Akan tetapi mantan pasangan yang menikah pada 23 Oktober 2013 itu tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Di dalam gugatan perceraian hanya diajukan perceraian, tidak dibicarakan hak anak beberapa ya. Saya percaya mereka tidak membatasi beberapa. Yang penting anak-anak ini bahagia. Ruben orang baik, tak akan membiarkan kalau ada kekurangan pada anak-anak pungkasnya. Tentu hal tersebut menarik perhatian ya. Dari pengacaranya sendiri menyampaikan bahwa Ruben ini orangnya baik ya. Rumahnya sudah diberikan agar ditempati oleh Sarwenda dan ketiga anaknya. Dia mengalah ya. Padahal rumah tersebut adalah rumah impiannya Ruben juga ya. Karena Ruben yang membangun. Jadi hal yang cukup menarik ya,
Makanya mereka berpisah secara damai. Dan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai ayah tetap dilakukannya. Tentu hal tersebut paling tidak menjadi presiden ya bagi kita, menjadi contoh gambaran bagaimana yang sebelumnya The Onsu Family yang harmonis ya, waktu dalam masa pernikahannya setelah itu hilang dari layar kaca The Onsu Family ya, hilang, harmonisannya sudah tidak tampak ya, karena ada masalah. Ternyata dia mengending dari pernikahannya, yakni perceraian yang lengkap ya keluarga The Onsu ini sebenarnya ceritanya. Dari menikah hidup harmonis, kemudian ya bermasalah, namun permasalahannya tidak dicuatkan ke publik, lalu endingnya ini juga baik. Karena kenapa? Karena pisahnya baik. Sarwenda mengiyakan apa yang diinginkan oleh Ruben Onsu, makanya ia tidak hadir ke sidang sama sekali. Begitupun Ruben Onsu ya, menggugat cerai saja, artinya tidak menggugat harta gonogini dan lain-lain, tidak ada pembicaraan di pengadilan yang memperebutkan harta baik Sarwenda maupun Ruben, tidak ada, karena clear semuanya dengan Sarwenda sudah dibicarakan secara baik ya, apalagi menyangkut anak-anak dibicarakan secara baik, secara kekeluargaan. Lah kita yang jadi penasaran sih kenapa sampai akhirnya Sarwenda pisah ya, meninggalkan rumah Ruben, pertengkaran apa ya yang menjadikan mereka yang sebelumnya harmonis tiba-tiba memilih pisah, kita juga tidak tahu. Apakah ya sebagaimana isu bahwa Ruben tidak jantan, tapi kalau tidak jantan tidak akan dapat 2 orang anak tuh ya, ini gampang-gampangnya. Atau ya perselingkuhan sudah ditepis oleh kedua pengacara mereka, tidak ada baik Ruben maupun Sarwenda. Ini ketidakcocokan, apa yang merasa tidak cocok? Apakah benar teori yang menyebutkan ya, bukan teori, sebuah isu sih, isu yang menyebutkan bahwa Ruben Onsu pindah keyakinan dari keyakinan semula yang sama dengan Sarwenda dengan keyakinan yang baru, dan apakah hal itu yang akhirnya membuat Sarwenda dan Ruben berbeda ya, berbeda hal prinsip katanya, kan itu kan yang ditegaskan dari perceraian mereka berdua. Maka kita sampai saat ini masih bertanya-tanya, karena hal itu cukup menarik perhatian kita sekalian, karena keluarga mereka yang begitu harmonis, namun tiba-tiba yang mengagetkan kita pada 11 Juni lalu, Ruben menggugat cerai sang istri yang didahului oleh insiden Sarwenda pergi dari rumah Ruben, meninggalkan Ruben ya, memilih tinggal bersama keluarganya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar. Bagaimana menurut kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, yakni klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.